Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, pada malam hari ini izinkanlah kami menyampaikan amanah dari pemerintah Kota Batam di malam ke-28 yang tertulis hendaknya seorang penceramah menyampaikan judul tentang toleransi beragama. Ini adik-adik yang sudah mencatat, judul pada malam ke-28 adalah toleransi beragama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang kami muliakan Ketua PKM Masjid At-Taqwa Perumahan Permata Hijau, wabil khusus yang kami ta'zimi imam masjid kita Bapak Ibu, serta yang kami banggakan adik-adik semuanya, jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Sebelumnya saya mau nanya Bapak Ibu, masih semangat sholat tarawihnya? Serius gak ini? Alhamdulillah. Baiklah, tanpa melihat kanan dan kiri, ya, luruskan niat kita, terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di hari raya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita telah sadari dan kita pelajari bersama, bangsa kita ini dilahirkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam. Bukan hanya bermacam-macam suku, budaya, tetapi Bapak Ibu, agama yang Allah titipkan di negeri ini ada 6. Ada agama Islam, ya, di negeri kita ini ada Katolik dan Protestan, ada Hindu dan Buddha, dan yang keenam ada agama Konghucu. Mereka memiliki hari raya yang berbeda-beda Bapak Ibu, dan memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Maka tugas kita haruslah bersikap toleransi kepada mereka. Ketika hari raya Idul Fitri itu milik kita Bapak Ibu, tetapi nanti ada hari raya mereka seperti Natalan, ini milik orang Protestan dan Katolik. Ada Waisak milik agama Buddha, lalu ada Nyepi milik agama Hindu, lalu ada Imlek milik agama Konghucu. Mereka semua ada di sekitar kita Bapak Ibu, dan yang paling hebatnya mereka berdampingan bersama kita. Kira-kira di perumahan kita ini ada berapa agama Bapak Ibu? Di perumahan Bapak Ibu ada berapa agama? Banyak, Masya Allah. Itulah kita diikat dalam kebinekaan Tunggal Ika Bapak Ibu, yang mana mereka hidup bertetangga dengan kita, bermasyarakat dengan kita, maka kita harus bersikap toleransi. Apa itu toleransi? Maka sikap menghargai terhadap keyakinan dan kepercayaan mereka tanpa harus kita mencela dan menghardik tentang perbuatan mereka. Lebih-lebih dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita tidak mau Bapak Ibu kisah tahun 1990
99 itu terulang lagi. Gara-gara tidak ada sikap toleransi, maka kedua agama ini konflik dan akhirnya berapa ratus jiwa maksud saya jatuh bergelimpungan gara-gara tidak ada sikap toleransi. Maka di pada malam hari ini ada 4 yang harus kita pupuk dalam toleransi itu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan yang pertama bahwa ketika di antara kita ini ada orang-orang yang berbeda agama dengan kita, Bapak Ibu, janganlah kita menganggap itu musuh. Janganlah apa Bapak Ibu? Musuh. Kadang-kadang di antara kita, ya bukan di sini Bapak Ibu ya, di belahan tempat merasa menganggap bahwa kalau beda dengan agama dengan kita itu adalah bukan saudara kita. Kita diikat Bapak Ibu, ada saudara seiman di antara kita sesama muslim. Ada saudara sebangsa dan senegara. Ini orang-orang yang berbeda dengan agama dengan kita. Maka jangan sampai kita melihat mereka itu adalah musuh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah dalam keagamaan kita dan keyakinan kita, tapi tidak harus kita menganggap mereka itu musuh. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina." Siapa yang mencari agama selain Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Walaupun nanti pada akhirnya mereka akan rugi, biarlah mereka dengan keyakinan mereka. Tetapi dalam koridor toleransi kita tetap jadikan mereka itu adalah saudara. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang di antara kita ini kebablasan mengenai toleransi beragama ini Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah viral di media sosial, ada saudara-saudara kita yang ikut jamaah khutbah di gereja. Nauzubillahi min dzalik. Ada saudara-saudara kita yang main hadroh dan sholawatan di gereja. Ini bukan toleransi lagi, ini sudah kebablasan, di mana toleransi itu diikat lakum dinukum waliyadin. Kalau ibadah yang mereka lakukan dan nyanyikan, kita stop sampai di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita berteman dengan mereka sebagai teman bisnis boleh, sebagai teman bertetangga, berorganisasi boleh. Ada yang menjadi dokter boleh. Tetapi kalau urusan agama kita tidak mau ikut campur Bapak Ibu. Pak Ustaz, kalau hari raya Idul Fitri mereka kadang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri sama kita. Boleh. Tetapi ketika mereka hari raya, jangan sampai kita pula ikut-ikutan. Ikut mengucapkan selamat ini dan itu. Ini yang kita dilarang oleh agama karena keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap toleransi itu haruslah dipupuk dengan saling menghargai di setiap jangan sampai mencela. Nah ini Bapak Ibu, mencela itu perbuatan yang jijik dan kotor. Jangan sampai kita mencela keyakinan mereka. Ada anak-anak ini atau anak-anak muda sekarang menyanyikan atau mengejek Tuhan-Tuhan mereka dengan lewat nyanyian. Ini justru dilarang dan ditangkap oleh polisi karena bukan hanya sekedar ini merusak, tapi ini justru memporak-porandakan kerukunan antar umat beragama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, la yasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kamu mengejek, mengolok-olok keyakinan terhadap mereka dari Tuhan mereka. Fayasubbullahu ghairal ilm. Maka mereka akan mengejekku, kata Allah. Nah, jadi tugas kita sampai saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita hidup beriringan tanpa harus kita mengejek Tuhan-Tuhan mereka. Biarlah mereka dengan keyakinannya, tetapi jangan sampai kita justrulah yang memulai terlebih dahulu. Nah,
Sering ini menjadi olok-olokan di media sosial, di podcast dan sebagainya. Kita hindari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenyamanan seperti ini? Kita tidak mau lagi ada konflik antar umat beragama, saling membunuh, saling mencaci. Semua itu tidak dilarang, baik secara agama maupun secara pemerintah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk memupuk rasa toleransi kita adalah janganlah sampai kita memaksa kepada saudara kita untuk meyakini apa yang kita imani. Pak Ustadz, saya pernah dengar ada sebuah pulau di mana mereka justru melakukan penyebaran agama, memaksa saudara-saudara kita. Jangan, kalaupun mereka memaksa saudara kita, memaksa untuk memeluk agama mereka, kita lalu jangan ikut-ikutan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu, satu pulau di Batam, saya tidak sebutin nama pulaunya. Dulu dia Islam, sekarang karena ada misionaris terus yang datang ke sana, dikasih gula, telur, minyak goreng, sembako, bahkan dikasih alat-alat tangkap, alat-alat ikan, semua difasilitasi. Akhirnya masjidnya tak ada lagi orang yang sholat. Lama kelamaan mereka berpikir bahwa agama mereka lebih jauh, lebih pintar dan lebih baik daripada agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh memaksa saudara kita yang berbeda agama untuk masuk di agama kita. Ini dilarang. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Janganlah kamu memaksa dalam urusan beragama, karena di antara mereka memiliki keyakinan yang mereka yakini dan kita juga memiliki keyakinan apa yang kita yakini. Walaupun nanti pada akhirnya mereka akan ada gesekan dan gesekan terus, tetapi kita sebagai seorang muslim tak perlulah ikut-ikutan untuk memaksa mereka. Yang terjadi di Batam saat ini Bapak Ibu, ketika mereka sudah bertemu Bapak Ibu, ini kebiasaan anak-anak, mohon maaf, anak-anak BT dan sebagainya, mereka bertemu dan pacaran tanpa melihat status agamanya. Akhirnya mereka mau maju ke pelaminan, tersiratlah di situ berbeda agama. Akhirnya mereka mengatakan, udahlah Bang, Tuhan itu satu, semua agama sama. Mereka terpaksa, ada yang lari Bapak Ibu, mereka memaksa nikah beda agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang berpura-pura masuk Islam Bapak Ibu, yang perempuan atau yang laki-lakinya masuk ke agama kita. Tapi lama kelamaan mereka justru memiliki misi dan visi, sehingga mereka menarik agama dari saudara kita untuk ikut ke agama mereka. Ini yang terjadi, tercatat di pemerintah Kota Batam. Ada beberapa kasus, apalagi yang di Batu Haji ini pernah Bapak Ibu, awalnya dia ikut Islam, justru nanti setelah beberapa bulan, setelah memiliki anak, justru malah mereka dibalikkan arah untuk mengikuti agama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di perumahan di Kota Batam ini berbagai macam agama, etnis, suku dan budaya, maka sama-samalah kita saling menghargai, saling menghormati, tetaplah kita berteman, bermasyarakat dengan baik, hidup bernegara, hidup menjadi orang-orang yang indah pada zamannya, namun tidak dalam konteks beribadah kepada mereka. Lakum dinukum waliyadin. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.